Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas tentang kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Oke. Pertama, kita akan membahas tentang kecelakaan akibat kerja. Nah, jadi semua orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan misi kehidupannya. Setiap pekerjaan pasti memiliki risiko untuk celaka, dan angka kecelakaan kerja itu sangat masih tinggi. Ya, jadi memang ya kita sendiri ya, nanti anda semua setelah tamat kuliah ini kan pasti ingin bekerja, kerja. Nah, untuk apa? Ngapain sih bekerja itu? Ya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan misi kehidupan ya. Keluarga, ya, sekolahkan anak dan lain-lain ya, dan eksistensi juga ya, seperti itu. Nah, setiap pekerjaan itu pasti memiliki risiko untuk celaka ya. Ya, apapun pekerjaannya, baik di kantoran ya ataupun di kerja lapangan ya, itu pasti memiliki risiko untuk celaka ya. Orang nelayan risikonya ombak besar tenggelam ya. Nah, itu orang pilot risikonya apa? Pesawatnya jatuh ya. Nah, dan lain, supir juga seperti itu, nabrak ya, banyak. Dan ini memang angka kecelakaan di dunia ini masih tinggi ya. Nah, kita masuk ke definisinya. Jadi apa itu kecelakaan? Nah, kita bahas dulu kecelakaan ya. Jadi kecelakaan itu adalah suatu kejadian ya, yang tidak dikehendaki dan terjadi secara tiba-tiba ataupun mendadak, di mana akan menghasilkan korban jiwa ataupun kerugian. Jadi kecelakaan itu memang suatu kejadian ya yang tidak dikehendaki. Siapa sih yang menghendaki kecelakaan itu? Kalau menghendaki berarti bukan kecelakaan, tapi memang sabotase, tiba-tiba dan mendadak ya. Walaupun ada yang secara berentetan, tapi sebenarnya juga terjadinya tidak disadari atau tidak disangka-sangka seperti itu, dan menimbulkan korban jiwa ataupun kerugian atau keduanya ya. Nah, korban jiwa ya, ataupun kerugian ataupun keduanya. Nah, korban jiwa ini baik itu dia tidak hanya ya meninggal dunia ya, tapi korban jiwa ini ya ada cedera di situ ya. Cedera ya, kemudian ya hingga meninggal dunia. Kalau kerugian ya ada kerusakan kah di situ ya, kerusakan properti, kerusakan alat ya. Ini jadi ya sebenarnya ini kalau menurut Permenaker nomor 3 tahun 1998, jadi suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semulanya yang dapat menimbulkan korban manusia ataupun harta benda ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu tadi kecelakaan. Sekarang apa itu kecelakaan akibat kerja? Jadi kalau kecelakaan akibat kerja ini suatu kejadian yang tidak diinginkan, hampir sama ya, yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak direncanakan, yang dapat menimbulkan korban jiwa, korban manusia ataupun kerugian dan harta benda. Itu terjadi di tempat kerja. Nah, contoh korban jiwa seperti ini ya. Ini menimbulkan cedera ya. Nah, ini juga ya, terpleset tuh ya, perjalanan gegar otak ya, cedera. Kalau kerusakan atau kerugian harta ya ini ya, kebakaran ya, jadi ada kerugian di sini. Nah, hal pokok yang perlu diperhatikan pertama itu adalah kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Ya, itu tadi saya bilang, siapa sih yang menginginkan kecelakaan itu? Tidak ada ya, tidak ada. Nah, lalu kemudian kecelakaan mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan harta benda.
Kalau tidak ada dua-duanya ini, ya, berarti bukan kecelakaan namanya, ya. Lalu kemudian kecelakaan biasanya terjadi akibat adanya kontak dengan sumber energi yang berlebihan, melebihi ambang batas tubuh atau struktur. Ya, kontak di sini ya baik itu panas, ya sumber energi yang panas, ya terlalu dingin, atau misalkan listrik, ya, dan banyak lagi lainnya, ya. Melebihi ambang batas, misalkan kita terjatuh, ya, atau kita terpukul, misalkan terpukul biasa itu tidak masalah, misalkan tidak menimbulkan cedera, berarti masih aman gitu, masih di ambang batas tubuh. Tapi kalau sudah menimbulkan cedera berarti melebihi ambang batas tubuh atau struktur tubuh, seperti itu. Nah, ada istilah dari kecelakaan ini, ada insiden. Ya, apa itu insiden? Jadi insiden itu adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan dapat terjadi. Jadi ini dalam istilah kecelakaan kerja, ya, ada namanya insiden dan accident, ya, bagian. Nah, jadi kalau insiden itu apa? Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi kalau misalkan ini berkaitan dengan pekerjaan, baru disebut dengan insiden, yang dimana cedera, penyakit akibat kerja ataupun kematian kefatalan dapat terjadi. Jadi ada kemungkinan di situ, ya, kalau dikata insiden. Nah, sedangkan accident yang menimbulkan, ya, cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan. Nah, kira-kira bisa membedakannya, ya. Kalau di insiden ini kejadian berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan, ya, dapat terjadi. Nah, ini masih kemungkinan, ya. Kalau accident ini sudah terjadi, atau kalau accident ini sudah menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, ya. Kalau ini masih belum menimbulkan cedera ataupun penyakit akibat kerja, tapi dia sudah kemungkinan gitu, ya. Bisa jadi bisa timbul, bisa tidak. Jadi accident ini bisa dikatakan insiden, tapi insiden belum tentu dikatakan accident, ya. Karena kalau insiden ini dia belum tentu, ya. Nah, contohnya seperti ini jatuh barang tapi tidak mengenai orangnya, ya, tidak mengenai orangnya. Nah, hanya terjadi kerusakan properti. Nah, ini bisa dikatakan insiden. Tapi kalau dia sudah mengenai orangnya, mengenai ini dan menimbulkan cedera, maka ini dikatakan accident, ya, insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan atau kematian. Nah, kalau seperti ini dikatakan near miss. Jadi near miss ini termasuk dalam insiden, ya, bukan accident. Oke. Semoga Anda bisa membedakannya, ya. Nah, ini lagi ilustrasi, ya. Ini ada kondisi di mana sling, ya, pengangkat alat, pengangkat barang ini hampir putus, ya. Sling itu misal ini kawat, ya, kawat ini hampir putus. Nah, ini bahaya, danger nih, bahaya. Nah, ini sudah putus. Nah, inilah dikatakan insiden, ya. Nah, kemudian insiden mengenai kalau ini dia kena ke kepala atau kena ke pekerjanya, maka ini dikatakan accident. Tapi kalau tidak kena, ini dikatakan insiden saja, atau near miss, ya, near miss, hampir celaka. Nah, lanjut ke teori penyebab kecelakaan. Ini ada banyak nih teori penyebab kecelakaan. Pertama ada pure chance theory, ya. Apa itu pure chance theory? Jadi teori kebetulan murni. Jadi kecelakaan itu terjadi atas kehendak Tuhan. Ini sehingga tidak ada pola yang jelas dalam rangkaian peristiwanya.
Nah ini sering kita ya waktu dulu ya sebelum belajar K3 ya memang kita menganggap seperti ini. Saya juga dulu seperti ini juga, bahwa ya ini namanya juga udah takdir lah seperti itu. Dan terjadi memang kebetulan ya, tidak ada tidak ada pola yang jelas nih. Kenapa saya bisa celaka ya, bisa jatuh, nah, itu nggak tahu ya. Yang jelas kita menganggapnya murni lah gitu, kebetulan murni ya, takdir. Nah karena itu kecelakaan terjadi secara kebetulan ya. Contohnya ini bencana alam ya. Bencana alam ini memang tidak pernah orang menyangka-nyangka ya. Kemudian ada lagi namanya accident prone theory. Apa itu? Ya, jadi teori kecenderungan untuk celaka, bahwa pada pekerja tertentu lebih sering tertimpa kecelakaan karena sifat kepribadiannya yang memang cenderung mengalami kecelakaan. Ada kan orang seperti ini, mungkin Anda pernah temui nih ya. Dia dikit-dikit jatuh, dikit-dikit lecet gitu, dikit-dikit kesenggol ya. Nah ini memang sifatnya ya, karena apakah mungkin kurang hati-hati atau orangnya tipenya ceroboh ya, ini ya. Sial banget kalau kayak gini nih ya. Nah kemudian ada lagi teori multiple causation. Nah jadi teori ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kemungkinan ada lebih dari satu penyebab terjadinya kecelakaan. Nah jadi kecelakaan itu terjadi lebih dari satu penyebab. Nah penyebab ini mewakili perbuatan, kondisi, situasi yang tidak aman. Kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut perlu diteliti. Ini lebih meningkat lagi ya. Jadi banyak penyebabnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada teori Gordon. Nah, ini Gordon ini menyatakan bahwa kecelakaan merupakan akibat dari interaksi antara korban kecelakaan, perantara terjadinya kecelakaan, dan lingkungan yang kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan mempertimbangkan salah satu dari 3 faktor yang terlibat. Jadi kalau menurut Gordon ini ya ada interaksi antara korban tadi kecelakaan dengan perantara terjadinya kecelakaan dan lingkungan yang kompleks. Nah ini memang harus dilihat lagi ya. Jadi memang ada di situ korbannya dengan lingkungan, misalkan tadi kita pengendara motor itu ya jatuh. Nah lingkungannya apa di situ? Ya, hujan, jalannya licin. Nah itu ya. Dan kemudian antara terjadinya kecelakaan dia ngebut. Nah jadi makanya terjadi kecelakaan ya. Nah ini perlu dipertimbangkan lagi sebenarnya. Lanjut, kemudian ada 3 main factor theory. Nah ini sudah meningkat lagi, jadi ada 3 faktor nih. Ya, jadi 3 faktor teori mengenai 3 faktor sebab kecelakaan. Ada faktor manusia, ada sebab teknis, dan ada lingkungan. Nah, kita bahas satu-satu. Faktor manusianya ada umur. Ya, jadi umur itu ya seperti ini ya. Jadi orang ya, di atas 30 tahun ya, 30 tahun ini sudah mengalami penurunan dari penglihatan dan pendengarannya ya. Kemudian umur di atas 30 tahun juga lebih sering terjatuh ya. Umur di atas 30 tahun juga lebih cenderung hati-hati saat bekerja. Nah, ini ya, kalau dari segi umur mengapa dia bisa menimbulkan kecelakaan ya. Umur manusia. Lalu selanjutnya faktor manusia lagi tingkat pendidikan. Jadi ini hasil penelitian ya, bahwa pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki informasi yang lebih banyak mempermudah pekerjaannya. Jadi meminimalisir terjadi kecelakaan. Beda dengan pendidikan yang rendah, umumnya bekerja menggunakan fisik sehingga cenderung mengalami kecelakaan. Jadi memang kita sadari sendiri ya, orang kalau udah pendidikannya tinggi, posisinya juga di mana. Biasanya kalau misalkan sudah kuliah atau misalkan biasanya pendidikannya sudah tinggi, ini posisinya kalau nggak di manajer ya, kalau nggak pokoknya di bagian kantoran lah seperti itu. Jarang ada di
lapangan, kecuali dia yang teknik ya, tekniknya itu biasanya ke lapangan. Nah, kemudian pekerjaan yang pendidikan rendah ini biasanya umumnya bekerja menggunakan fisik ya. Anda lihat sendirilah yang tamatan SMA ke bawah ya, saya banyak menggunakan fisik ya. Ada sih yang beberapa menggunakan ya kreativitasnya gitu ya, tapi juga ada lihat ya kayak buruh panggul ya, kemudian buruh-buruh lainnya lah ya yang bekerja biasanya di perusahaan ya menggunakan fisik, menggunakan angkut ya, seperti itu. Selanjutnya ada lagi jenis kelamin. Nah, secara anatomis, fisiologis, dan psikologis tuh wanita dan pria memiliki perbedaan, sehingga dibutuhkan penyesuaian dalam beban dan kebijakan kerja. Di antaranya ya hamil, haid. Nah ini ya. Nah, dua peristiwa alami wanita ini memerlukan penyesuaian kebijakan khusus ya. Jadi memang nih. Ada lagi lama kerja. Nah, ini juga ya. Dalam teori penelitian membuktikan bahwa semakin lama seseorang bekerja maka semakin meningkat pengalamannya dan keterampilannya sehingga cenderung terhindar dari kecelakaan. Tapi ada juga teori lagi membuktikan belum signifikan karena ada juga tergantung dari perilakunya lagi. Nah, orang yang sudah berpengalaman itu kadang dia merasa sombong, saya sudah lama kerja sini jadi nggak perlu terlalu ikut aturan ya. Bisa menyebabkan kecelakaan juga. Lalu kemudian penggunaan APD ini, dia bekerja menggunakan APD saat bekerja cenderung selamat dan dari kecelakaan ya. Dan perilaku, nah ini ya, pekerja yang berperilaku buruk cenderung mudah untuk celaka. Ada lagi pelatihan, jadi ini juga ya, pekerja yang mendapatkan pelatihan akan lebih hati-hati saat bekerja dibandingkan yang tidak dapat pelatihan karena dia sudah tahu ya. Kemudian peraturan K3, perusahaan yang memasang atau mensosialisasikan peraturan K3 pada pekerjanya cenderung angka kecelakaan kerjanya sedikit. Jadi ini kalau misalkan sudah diterapkan aturannya, maka cenderung angka kecelakaannya juga sudah akan menurun atau sedikit. Itu faktor manusia. Lanjut ke faktor lingkungan. Ini ada kebisingan, pencahayaan, suhu udara, lantai licin. Ini kalau sebab teknis ya kondisi mesinnya ya. Ya, jadi dengan mesin dan alat mekanik produktivitas dapat ditingkatkan ya. Jadi misalnya ada kerusakan atau apa ya, nah ini segala pasti dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan ya. Letak mesin juga mempengaruhi ya, kalau berantakan itu bahaya, jadi harus sesuaikan rapi tempatnya ya, tidak mengganggu pekerjaan gitu. Teori mengatakan bahwa suatu kecelakaan terjadi dari suatu rangkaian kejadian. Ini ada 5 faktor terkait dengan rangkaian tersebut. Ini ya. Nah, kita masuk ke teori Hendrik. Nah, ini Hendrik, ini yang lebih lengkap lagi. Ada teori domino ya. Nah, ini seperti ini dominonya. Ya. Jadi ini teori menyatakan bahwa kecelakaan diakibatkan oleh rantai peristiwa berurutan seperti domino jatuh. Ketika salah satu domino jatuh memicu kecelakaan berikutnya. Nah ini ya. Jadi memang ketika kalau yang sini tumbang maka yang sebelah sini juga akan ikut tumbang ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi teori ini meniadakan, nah ini kalau misalkan supaya di sini tumbang, kalau di sini tumbang supaya di sini tidak tumbang, maka harus ada yang dicabut ya atau dibuang di sini. Inilah perbuatan kondisi berbahaya. Ini fokusnya teori Hendrik ini. Dicabut ya, jadi dihilangkan satu. Nah ini kalau dia tumbang ini maka tidak akan terjadi aksiden dan injury ya. Prinsipnya adalah teori Hendrik ini pencegahan kecelakaan berfokus pada penghilangan faktor utama, yaitu unsafe act 48% dan unsafe condition 10%. Ya, jadi unsafe act itu perilaku atau tindakan yang tidak aman ya. Nah, tindakan yang tidak aman.
sedangkan unsafe condition adalah kondisi yang tidak aman. Jadi yang mendasari 98% dari semua kecelakaan. Jadi memang kalau menurut teori Hendrik ini ya kecelakaan itu ya disebabkan oleh ini ya. Nah tapi sebenarnya banyak tadi ya, ini banyak sekali ada sosial, ada fault of person ya. Nah ini ya, nah ini ya, individu perbuatan. Nah cuman dia berfokus untuk pengendaliannya adalah di unsafe act dan unsafe condition, karena memang ini ada menyumbang 80% dan 98% ya bahkan itu terjadinya kecelakaan. Nah Hendrik ini beranggapan bahwa kecelakaan dapat dicegah dengan menghilangkan kedua faktor tersebut ya, faktor tadi unsafe condition dan unsafe action. Cara mengendalikan situasinya dan masalah manusia. Jadi kita ini ya, jadi diselesaikan dulu conditionnya dan masalah manusianya ya. Nah, sayangnya teori ini terlalu melimpahkan kesalahan pada manusia, dan kecelakaan bisa terjadi hanya karena adanya kesalahan manusia. Dia memang ini dia fokusnya sih sebenarnya di sini ya, dia melihat bahwa di manusianya pekerjanya bahwa ada unsafe action dan unsafe condition. Disinilah dan fokus lagi ke sini, 88% ini adalah unsafe action karena tindakan yang tidak aman di tentunya manusianya lah, seperti itu. Nah ini tapi teori ini hanya berfokus kepada manusia, padahal sebenarnya ada faktor lain ya. Namun di balik kekurangan Hendrik ini ya, dalam teorinya Hendrik lihat adanya sejumlah faktor yang muncul efek domino kondisi yang menyebabkan kegiatan bekerja menjadi tidak aman. Ini juga jadi teori ilmiah pertama ya, menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja karena kecelakaan tidak lagi dianggap sebagai sekedar nasib sial atau karena peristiwa kebetulan ya. Jadi memang dari teori Hendrik inilah kita bisa tahu bahwa kecelakaan itu tidak hanya terjadi secara kebetulan, tapi ada penyebab rentetan penyebabnya, seperti itu. Kemudian ada teori domino menurut Frank Engberg ya. Nah ini teori yang dipaparkan oleh Frank Engberg ini lahir akibat dari modifikasi dari teori Hendrik. Jadi ini lanjutan dari teori Hendrik. Secara umum pendekatan teori ini hampir sama dengan teori domino sebelumnya. Cuman dia ini fokus utamanya dikembangkan bahwa kecelakaan terjadi karena adanya kesalahan pada manajemen sistem. Jadi kalau dari Frank Engberg ini dia itu tidak menyalahkan sepenuhnya kepada manusia atau pekerjanya, tapi ada masalah lain ya, kesalahan dari manajemen sistemnya. Nah seperti inilah teorinya ya, seperti inilah gambarannya dominonya. Jadi ada lemahnya kontrol sebab dasar ya, penyebab langsung, insiden dan kerugian. Nah ini jadi lemahnya kontrol, ini program tidak sesuai, standar tidak sesuai kepatuhan. Nah ini ya, faktor perorangan, sebab dasarnya faktor perorangan, faktor kerja, penyebab langsung ada perbuatan tak standar dan kondisi tak standar atau unsafe act dan unsafe condition. Lalu kemudian insiden ya, terjadinya kontak ya dengan energi atau bahan atau zat, dan kemudian terjadilah loss atau kerugian, di mana kecelakaan atau kerusakan yang tak diharapkan. Nah ini ya kita bahas di domino kerugian, di mana adanya manusia, peralatan, material dan lingkungan. Jadi kerugian itu ada kerugian manusianya bisa cedera sampai korban jiwa cedera sampai kefatalan, meninggal, cacat, meninggal. Itu kerugiannya. Kemudian peralatan dan material ini juga sama ya, jadi material bahannya jadi rusak ya, kemudian peralatan juga rusak akibat dari insiden atau kecelakaan. Lingkungan terjadi pencemaran lingkungan. Selanjutnya ke domino insiden. Nah adanya kontak di sini. Ya, ini dia, jadi struck against, jadi menabrak, bentur, jenis-jenis kontaknya ya. Ada menabrak, terbenda diam, bergerak, ya. Ada yang struck by,
terpukul atau tabrak oleh benda. Kalau yang ini dia kita yang menabrak ya, atau terbentur, benda diam. Kalau ini benda itu yang, kalau struck by, ini benda itu yang menabrak kita atau memukul kita ya. Fall to, nah jatuh dari tempat yang lebih tinggi, atau fall on, jatuh dari tempat yang datar, pleset ya. Kalau dapat dari tempat yang lebih tinggi itu misalkan dari ya, naik tangga jatuh gitu ya, itu tempat yang tinggi, atau dari lantai 1 ke lantai dasar gitu ya, lantai 2 ke lantai 1, itu jatuh dari tempat yang tinggi seperti itu. Kemudian cock in, nah ini ya seperti ketusuk, kejepit, tercubit benda runcing. Nah ini ketusuk kayak jarum ya, atau apalah, besi jepit. Nah, cock on ini terjepit ya, ketangkap di sini ya. Nah kalau ini cock in ini dia tusuk ya, tusuk. Nah ini beda, ini kalau ini memang tidak sengaja tertangkap, jebak di antara objek besar, jepit. Ini kalau yang kalau ini yang kecil-kecil ya, cock in ini kecil-kecil, cock on ini yang besar-besar ya, kejepit ya. Nah itu kehimpit lah gitu ya. Cock between ini terpotong, hancur, remuk. Nah kontak with ini listrik, kimia, radiasi, panas dan dingin, tidak terkontak gitu ya, kena setrum misalkan, kena bahan kimia, kesiram apa ya, itu juga panas yang kontak langsung nih. Overstress, terlalu berat, cepat atau tinggi atau besar. Kemudian equipment failure, kegagalan mesin dan peralatan ya. Kemudian environmental release, ini masalah pencemaran. Inilah jenis dari di kontak ini ya, kontak atau insidennya. Lanjut ke penyebab langsung. Nah ini ada perbuatan tidak standar atau unsafe act, di mana seperti contohnya ini ada operasi tanpa otoritas, berarti melakukan sesuatu tanpa otoritas, ini tanpa legalisasi, tanpa lisensi ya, kita lakukan saja seperti itu ya. Padahal bukan kita di situ, bukan SK-nya kita, bukan tugasnya kita. Gagal memperingatkan juga bagi mandornya, gagal mengamankan, kemudian kecepatan yang tidak layak, ngebut-ngebutan ya. Lalu membuat alat pengaman yang tidak berfungsi ya. Jadi alat pengaman itu tidak digunakan sesuai dengan semestinya, kemudian tidak berfungsi ya. Entah dimatikan gitu ya, misalkan kita pasang nih ada alarm di baju kita, jika ada bahan kimia gas lewat dia akan berbunyi, tapi karena kita risih kita matikan. Atau apalagi misalkan safety belt ya. Safety belt biasanya kan kalau tidak kita pasang kan itu kan akan berbunyi ya, akan berbunyi. Tapi karena kita tak mau pakai safety belt, kita pasangkan saja, tapi badan kita tidak terikat di safety belt itu. Nah itu berarti tidak berfungsi. Jadi terjadi kecelakaan ya langsung saja gitu ya, tetap cedera juga. Nah ini ya, itu dia membuat alat pengaman tidak berfungsi. Pakai alat yang rusak ini juga ya, jadi termasuk perbuatan atau tindakan tidak aman, tidak standar. Kemudian pakai APD tidak layak, pemuatan tidak layak ya, terlalu kelebihan muatan atau ya seringnya sih kelebihan muatan. Kemudian penempatan tidak layak ya, tidak sesuai tempatnya ya. Nah, ini bahan kimia beracun tapi diletakkan di tempat makanan ya. Nah ini juga bahaya. Mengangkat yang tidak layak, mengangkat berat ban yang terlalu berat, terlalu tinggi, terlalu besar ya, tidak menggunakan alat gitu. Posisi yang tidak aman ya, ini juga terlalu membungkuk dan lain ya. Kemudian servis alat tidak beroperasi ya, servis alat yang sedang beroperasi. Nah ini yang kalau Anda pernah tahu kejadian di tempat pembelanjaan di Pekanbaru ya, baru-baru buka dulu. Nah ini ya, alat itu sedang beroperasi, tapi dia melakukan servis, akhirnya pekerja tersebut pun kena dan meninggal. Kemudian bercanda, bermain-main saat bekerja, mabuk alkohol ya, gagal mengikuti prosedur dan lain-lain yang tidak standar. Kemudian kondisi yang tidak standar ini dia ya, jadi
ada pelindung atau pembatas yang tidak layak, ya, pagarnya kah atau apanya ya. Lalu kemudian APD-nya kurang atau tidak layak, ya, APD yang sudah rusak masih dipakai gitu ya. Nah, peralatan yang sudah rusak masih dipakai, ruang kerja yang sempit terbatas juga, sistem peringatan yang kurang, tidak ada sistem alarmnya di situ. Pada situ pekerjaannya bahaya sekali. Nah, itu. Sistem peringatan kurang, bahaya kebakaran di situ. Lalu kebersihan kerapian kurang, berantakan, kurang rapi, juga bahaya. Kondisi yang tidak standar, kebisingan, terpapar radiasi, temperatur ekstrim, terlalu panas, penerangan yang tidak layak, dan ventilasi yang tidak layak. Nah, ini lingkungan yang tidak aman. Nah, ini ya, di kondisi-kondisi yang tidak standar. Inilah contoh-contohnya. Nah, lalu kemudian selanjutnya ada penyebab. Tadi penyebab langsung dan ini penyebab dasar. Ya. Ada faktor pribadi. Apa saja faktor pribadi situ? Ada kemampuan fisik atau psikologis yang tidak layak. Ya, orang di situ bekerja dia pendek, dipaksa juga ngambil yang tinggi, nah itu kan tidak sesuai sebenarnya ya. Nah, makanya yang pilot itu kan harusnya yang tinggi-tinggi, ya, karena kan harus menggapai panel-panel di atas, misalkan seperti itu. Kemampuan fisik, ya. Ini pekerjaannya berat, yang bisanya cuma laki-laki disuruh perempuan, misalkan ya. Atau psikologi, dia nggak bisa dibebanin gitu ya. Nah itu juga nggak bagus ya. Nah, fisiologi ini tidak layak, kemampuan mental juga tidak layak. Nah ini juga ya. Makanya saat anda nanti melamar kerja itu ada tes psikotes. Nah itu untuk melihat ini kemampuan mentalnya. Stres fisik atau fisiologi, ya ini gampang stres. Nah itu hati-hati. Stres mental ya. Stres fisik itu kan fisiknya kapal capek mengapa ya. Stres mental ya ini mentalnya gimana, psikologisnya. Kurang pengetahuan ya, kurang pengetahuan tentang pekerjaannya itu juga bahaya ya, jadi penyebab dasar. Kurang keahlian, kurang pelatihan enggak ya, atau motivasi yang tidak layak ya. Jadi dia tidak ada motivasi bekerja di situ, nah sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Faktor kerja ini ya, pengawasan atau kepemimpinan yang kurang. Jadi hanya sekedar pengawas saja tapi tidak menjalankan fungsi pengawasannya, atau ini juga pemimpinan. Engineeringnya ya, pengadaan yang tidak standar, harus APD-nya harus yang seperti ini ya, diturunkan standarnya. Nah itu kurang peralatan, ini juga ya, alat yang kurang, jadi bisa menyebabkan kecelakaan ya. Kurang maintenance ya, kurang di servis, kurang apa ya, standar kerja yang tidak standar atau tidak baku atau tidak susah dipahami, kemudian salah pakai atau salah menggunakan. Nah, ini ya faktor, contoh-contoh dari faktor kerja. Selanjutnya masuk ke domino lemahnya kontrol atau lemahnya pengendalian. Nah di sini terkait dengan manajemen, jadi ada program yang tidak sesuai ya. Pengennya sini ada apa misalkan ya, program K3, dia K3 pertambangan, dia ini jenis usahanya pertambangan, seharusnya yang diterapkan adalah program K3 pertambangan, kok malah menerapkan K3 perkantoran. Nah itu kan nggak sesuai programnya. Atau misalkan ini membutuhkan program promosi K3 tapi tidak dijalankan, atau tidak sesuai. Nah standar tidak sesuai ini juga ya, masih pakai standar lama, orang sudah standar baru misalkan. Atau dia pakai standar internasional tapi tidak didukung dengan alat-alatnya seperti itu. Nah ini juga ya, kepatuhan terhadap standar. Nah ini adalah butuhnya komitmen sih dari perusahaannya ya. Nah ini yang menjadi penyebab kecelakaan. Nah bagaimana pengendaliannya ya, ini jadi pre-kontak atau kontrolnya, jadi antara ini domino 1 dan 2 dan 3 ini. Jadi ini cara pengendaliannya adalah dengan pengembangan, peninjauan sistem manajemen, pelatihan, kemudian penetapan program dan pemeliharaan ini ya. Nah, kemudian kalau pas di kontaknya ini ya, supaya tidak terjadi kontak ya kita harus substitusi ya. Paling tidak minimalisasi dengan minimalisasi energi ya, dengan engineering control lah ya. Kita batasi gitu ya, kasih apa misalkan barikade atau apa ya. Perbaikan permukaan objek penyebab ini juga. Nah kalau di pos kontaknya ini
menerapkan rencana penanggulangan darurat ya. Kalau misalnya terjadi kebakaran ya itu harus ada tanggap darurat. Jadi sudah dilakukan simulasi ini pekerjaannya supaya tidak ada nanti terjadi korban jiwa ya. Jika terjadi kebakaran maka kemana nih harus lari, kemana harus menyelamatkan diri, seperti itu. Ada jalur-jalur evakuasinya ini ya. Jadi ya itu tadi program, kalau misalkan ada program tanggap darurat kebakaran, nah itu di sinilah dia pos kontak kontrol ini ya. Sudah terjadi insiden ya, harus inilah lagi yang kita harus lakukan ya, penanggulangan darurat, sistem pemadam kebakaran, nah seperti itu. Ini perkembangan teori domino ya, Gordon, Haddon, Frank Berger ya. Nah ini ya sampai Ribert and Germain ya. Nih. Selanjutnya penggolongan kecelakaan. Jadi kecelakaan itu ada kecelakaan industri atau di tempat kerja, namanya industrial accident, dan kecelakaan dalam perjalanan atau community accident ya. Ini dalam perjalanan. Jadi itu membedakan kecelakaannya. Nah, tingkatan kecelakaan ada nyaris celaka, yang tadi saya bilang ada near miss atau near accident, nyaris celaka. Ada benda jatuh, misalkan kontainer jatuh hampir kena orang, itu dia hampir celaka. Jadi kalau nyaris celaka ini ya orangnya tidak apa-apa, tidak cedera, tapi terjadi kerugian lah, di kerusakan properti. Nah, seperti itu. Kemudian ada kecelakaan ringan, ini minor accident. Jadi sudah kecelakaan ringan ditandai dengan nanti adanya cedera ringan dan hanya dibutuhkan pertolongan P3K ya, P3K. Kemudian sedang middle accident, nah ini cedera juga tapi butuhkan perawatan ke rumah sakit ya, sekitar 2 sampai 3 hari ya. 3 hari sampai 1 bulan malah ya. Kemudian berat serious accident, nah ini ya, jadi ini sampai berbulan-bulan, koma misalnya seperti itu serius sekali, dan bahkan sampai perlu dioperasi dan menimbulkan kecacatan. Dan terakhir fatal. Ini fatal ini ya bisa yang menyebabkan langsung kematian. Nah ini unsafe act, jadi ini mereka ini bekerja di area yang berbahaya, tapi dia tidak menggunakan APD ya. Nah unsafe condition, nah ini yang tidak sesuai standar kunci-kuncinya ya. Jadi ya itu yang berkaratkah atau kurang kuat, nah, sehingga ya ini terjatuhlah barang tadi, terjadi kerusakan kan, tapi dia tidak mengenai kerja. Ini dikatakan near miss ya, Kalau ketimpa orangnya, nah ini dia baru dikatakan accident ya, terjadi. Nah, klasifikasi kecelakaan. Nah, ini menurut ke jenis kecelakaan, jadi ada terjatuh, tertimpa, tertumbuk, ini ya tadi hampir sama di apa tadi ya. Gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, tekanan arus listrik, dan kontak bahan berbahaya ya. Ini klasifikasi menurut penyebab, ini ya kecelakaan akibat mesin ya, jadi mesin pembangkit tenaga listrik. Nah ini akibat alat angkut ya, jadi darat, laut, udara, air, lalu kemudian ya darat, udara, dan air. Kemudian peralatan lain misalnya dapur, bakar dan panas, instalasi pendingin, alat listrik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pengendalian kecelakaan? Jadi pengendalian kecelakaan kerja itu dengan menggunakan manajemen risiko. Nanti kita akan belajar manajemen risikonya. Jadi tingkatannya ini identifikasi, menilai besarnya risiko dan seleksi prioritas, lalu kemudian kita menetapkan pengendalian, eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, pengendalian administrasi, ya, dan terakhir ada pengendalian medisnya. Nah, itu tadi kecelakaan akibat kerja. Lanjut ke penyakit akibat kerja.
Apa itu penyakit akibat kerja? Jadi ini hampir sama dengan kecelakaan kerja. Jadi setiap pekerjaan itu pasti memiliki bahaya kerja, baik fisik, kimia, biologi, dan psikologi. Dari bahaya tersebut bisa menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Jadi apa itu penyakit akibat kerja? Ya, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Jadi akibat pekerjaan, alatnya, bahan yang digunakan saat bekerja, atau pada proses pekerjaan ataupun di lingkungan kerja. Nah, ini bisa membedakannya. Pekerjaan, alat kerja berarti alatnya, atau panas atau apa ya, bahannya, bahan digunakan bahan kimia kah atau bahan apa, prosesnya, saat prosesnya itu bagaimana, dan lingkungannya ya, berarti ini ada kondisi udaranya dan lain-lain. Nah, dengan demikian penyakit pekerja merupakan penyakit yang artificial dan atau man-made disease. Jadi sejalan dengan hal tersebut, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa PAK ini atau penyakit kerja ialah gangguan kesehatan jasmani, baik jasmani maupun rohani, yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, jadi tidak hanya penyakit jasmani saja, tapi juga ada penyakit rohani atau mentalnya. Ya, nah ini jadi PAK ini orang stres, ya, gampang cemas, ya, itu bisa juga karena tempat kerjanya seperti itu ya. Nah ini, atau diperparah dengan aktivitas kerja ya. Apa penyebab penyakit akibat kerja? Ini terdapat beberapa penyebab penyakit akibat kerja secara umum terjadi di tempat kerja. Ini ada jenisnya ya, jadi ada golongan fisik ya. Fisik ya sama dengan bahaya kemarin yang sudah kita pelajari ya, sama. Ini dia. Bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibration, penerangan. Kalau fisik ini bising berarti penyakitnya itu ketulian, radiasi ini bisa kanker ya, tergantung pengion atau non pengion. Suhu ekstrim ada suhu dingin, ada terlalu dingin atau terlalu panas ya. Terlalu panas itu bisa menyebabkan heat stroke ya, atau heat cramp, dehidrasi ya. Kalau terlalu dingin bisa menyebabkan hipotermia ya, itu. Kemudian banyak lagi yang lainnya ya. Nah, kemudian selanjutnya ada tekanan udara. Tekanan udara ini ada hipobarik dan hiperbarik, atau tekanan udara rendah atau tekanan udara terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah ya, seperti di pegunungan tinggi ya, kemudian di ketinggian lah pegunungan dan pesawat gitu ya. Ini bisa menyebabkan kalau yang asma ini sangat berbahaya sekali ya, jadi menyebabkan asma. Kalau yang terlalu tinggi tekanan atau hiperbarik ya, tekanan udara terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan decompression sickness ya. Jadi ada atau DCS biasanya ya, jadi ada penggelembungan di pembuluh darah di otak, dan itu yang bisa menyebabkan orang lumpuh bahkan meninggal seperti itu. Lalu kemudian ada vibrasi. Nah, ini getaran disebabkan bisa menyebabkan penyakit ya, white finger ya, atau dan juga carpal tunnel syndrome ya, juga. Lalu kemudian yang terakhir ada penerangan. Nah, ini bisa menyebabkan di mata ya, visus dan kelelahan. Kemudian golongan kimiawi, jadi semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas larutan, dan kabut. Ini banyak sekali dan bentuk-bentuknya ada padat ya, uap, gas larutan, dan kabut ya. Debu itu termasuk bahan kimia termasuk golongan kimia ya. Lalu kemudian golongan biologik, ini ada bakteri ya, virus, jamur, parasit, dan makhluk hidup lainnya ya. Ular kah di situ ya. Kemudian apa lagi ya, banyak lainnya, nyamuk ya. Nah, itu. Golongan fisiologik atau ergonomik. Nah, ini desain tempat kerja dan beban kerja. Lalu biasanya kalau yang ergonomik ini ya, penyakitnya itu adalah musculoskeletal disorder atau gangguan otot tulang rangka. Nah, itu ya. Yang sering itu jumpa low back pain ya, sakit punggung bawah, nyeri punggung bawah gitu ya. Nah, banyak lagi yang lainnya. Lalu kemudian ada golongan psikososial. Nah, ini ya, stres psikis ya. Lalu kemudian monotoni kerja, tuntutan kerja, dan lain-lain ya, banyak. Nah,
ini dari penyakitnya bisa dari mulai stres sampai burnout, dan bahkan nanti ada yang sampai frustasi, bahkan bunuh diri gitu ya. Nah itu. Kemudian ada macam-macam jenis penyakit PAK, penyakit akibat kerja ini, ya ini silikosis, asbestosis, bisinosis, ya ini ya. Kemudian penyakit saluran pernapasan, penyakit kulit, penyakit kerusakan pendengaran, puli ya. Kemudian gejala dan pada punggung dan sendi, ini tadi ya, musculoskeletal disorder, nah ini. Kemudian ada kanker coronary artery dan penyakit liver, ini macam-macam ya jenis penyakit ya kerja. Nah itu tadi penyakit kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Ini saya bahas hanya sekilas saja atau masih dasar saja ya, karena nantinya akan dibahas di mata kuliah selanjutnya di peminatan ya, lebih detail lagi. Semoga video ini bermanfaat ya untuk anda sekalian. Jangan lupa mensubscribe video ini, channel saya ini, sebagai dukungan Anda terhadap video saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.